Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilang Kencana Putra dari Pendidikan Matematika FKIP Unpas akan mengulas sebuah buku dan ini simpulnya. Identitas buku dengan judul Sang Pemimpi, pengarang Andrea Hirata. Buku ini dari negara Indonesia dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Genre buku ini roman, penerbitnya Bentang Pustaka yang terletak di Yogyakarta dan tanggal rilisnya Juli 2016. Ketebalan buku tersebut 292 halaman dan terakhir ISBN International Standard Book Number untuk kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik dan ISBN-nya adalah 979-3062-92-4. Orientasi buku Sang Pemimpi ini adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan kisah kehidupan di Pulau Belitung yang dililit dari kemiskinan. Dan ada 3 orang remaja SMA yang bukan main dengan mimpinya untuk melanjutkan sekolahnya hingga ke Prancis, menjelajahi Eropa hingga ke Afrika. Ikal, Arai, dan Jimron adalah pemimpi-pemimpi itu. Pada bab pertama buku ini, Andrea menceritakan bahwa dirinya dalam novel ini digambarkan sebagai Ikal. Dan kedua temannya, Arai dan Jimron, adalah 3 remaja yang nakal. Mereka sangat dibenci oleh Pemustad, tokoh antagonis dalam buku ini. Dia seorang wakil kepala SMA. Namun, berbeda dengan sang kepala sekolah yang bernama Pak Balia. Ia adalah cerminan guru teladan. Pak Balia yang telah memberikan mimpi-mimpi kepada murid-muridnya, terutama kepada Ikal, Arai, dan Jimron. Jelajahi kemegahan Eropa sampai ke Afrika yang eksotis. Temukan berliannya budaya sampai ke Perancis. Langkahkan kakimu di atas altar suci alma mater terhebat tiada tara. Sorbonne. Ikuti jejak Sartre, Louis Pasteur, Montesquieu, Voltaire. Di sanalah orang belajar sastra dan seni hingga mengubah peradaban. Itulah kata-kata yang sering diucapkan Pak Balia. Pada bab-bab berikutnya, pembaca akan melihat potongan-potongan kisah seperti berdiri sendiri, Andrea yang membuat cerpen dalam satu buku. Meskipun demikian, pada setiap bab, mulai awal hingga akhir, buku ini memiliki hubungan yang sangat erat, seperti mozaik-mozaik dalam kehidupan. Situasi untuk novel ini disajikan dengan bahasa yang cantik, mampu menyihir pembaca sehingga pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan, dan kesedihan. Selain itu, buku ini memiliki lelucon-lelucon yang tidak biasa, cerdas, dan pasti akan membuat pembaca tertawa. Dengan membaca buku ini, Anda akan mengetahui bahwa Andrea Hirata memiliki pribadi yang cerdas dalam mengolah kata-kata dan memiliki wawasan yang sangat luas. Meskipun disebut sebagai buku kedua dari tetralogi Laskar Pelangi, di buku ini nyaris tidak ada hubungannya dengan Laskar Pelangi. Sang Pemimpi hanya menyebutkan kata-kata Laskar Pelangi hanya sekali. Keponakan yang Ikal biayai saat di Jawa juga tidak disebut sama sekali dalam buku ini, padahal di novel sebelumnya itu telah diceritakan dengan jelas. Dan terakhir, untuk rangkuman buku ini, dengan mengesampingkan beberapa kekurangan yang tadi, novel ini benar-benar buku yang sangat dibutuhkan oleh remaja negeri ini. Buku ini memberi motivasi, semangat, dan mimpi pada anak-anak yang patah semangat supaya sekolah dan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, buku ini juga mengajarkan ketidakmungkinan yang bisa diwujudkan dengan lebih keras. Untuk dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.